Pak Jamal. Ya Bu, Verticingku yang kedua udah. biar teaching Yang masih kedua masih OTW Bu. OTW. Engkau edit nosisan Pak. Yo, nengok. Aduh, pusing aku. Rasa ke susah ta Bu, santai wae. Aku iji revisi RPP telu ya Pak. Pas divisi Pak. Kula sampun di biji. Aku nembe revisi ndok bengi Bu, anger RPP per teaching iki anger tak lebokno suwen. RPP 3 kok Pak. Ayo RPP 3 rak padha aku RPP per teaching iki sih Bu. Ayo. Anger tak lebokno kesuwen aku. Sembuh. Yo sembuh lah. Di-share Bu, bahanmu Bu. Oke. Saya sekedar Pak. Ini Pak dosen wis masuk. Udah kelihatan Pak? Sudah Bu. Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah setelah istirahat sejenak setelah sholat dan semoga sudah sholat isya ya di Sudah Pak. Sudah Pak. Alhamdulillah luar biasa. Ya tinggal dua lagi Bu Syami dengan Pak Zamal. Untuk menghemat waktu kami persilakan Ibu Syami dulu ya. Silakan Bu Syami. Iya Pak. Jangan lupa direkam Pak Jamal ya. Sudah Pak. Oke baik, makasih. Silakan Ibu Syami. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat Apa pagi kabarnya Bu. hari ini? Baik Bu. Alhamdulillah baik-baik ya semuanya. Ya, Sebelum Bu. kita masuk pelajaran, kita berdoa dulu bersama. Silakan dipimpin salah satu Mas Wadud ya, silakan memimpin doanya. Mas Wadud. Ya Bu. Silakan Ya. dipimpin doanya untuk Ayo, teman-teman. Ayo teman-teman, sebelum dimulai pelajaran, marilah kita baca basmalah dulu bersama-sama. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Selesai Bu. Ya, terima kasih Mas Wadud. Sebelum Terima kasih masuk sama, materi, Bu. kita cek dulu ya siapa yang tidak masuk hari ini. Siapa nak? Siapa Nana? Tidak ada Bu, semua masuk. Alhamdulillah masuk semua ya. Nah, Ya, Bu. kali ini kita bertemu lagi ya dalam pertemuan yang ketiga di bab ke-6 dengan materi kisah keteladanan Nabi Nuh alaihi salam. Metode pembelajaran kita kali ini yaitu melalui pendekatan saintifik, metodenya cooperative learning, model jigsaw, strateginya ceramah, tanya jawab, diskusi, dan drill. Untuk tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu 1. Untuk mengetahui kisah Nabi Nuh alaihissalam. 2. Untuk mengetahui sifat dan sikap terpuji dari kisah Nabi Nuh alaihissalam. 3. Untuk mengetahui tentang Nabi Nuh. Pertemuan ketiga kali ini kita fokuskan yang tujuan pembelajaran yang ketiga ya. Oke anak-anak.
Ya, Bu. Iya, Bu. Masih semangat? Semangat, Masih, Bu. Alhamdulillah. Kita coba bernyanyi dulu ya sebentar. Iya. Nah, tentang ayo bernyanyi 25 Rasul. Ya, 1, 2, 3. 25 Rasul Allah. Wajah iman membawa kebenaran, jalan semua insan. 25 Rasul Allah yang wajib kita imani. Adam, Idris, Nuh, Saleh, Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Syuaib, Musa, Harun, Dzulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Yunus, Zakaria, Yahya, Muhammad. Oke, terima kasih anak-anak. Tepuk tangan untuk kita. Muhammad. Ya. Oke, hari ini Ibu akan mengulang kembali ya, mengingat materi sebelumnya apa yang kita pelajari pada pertemuan kedua yang kemarin. Masih ingat anak-anak? masih, Ya, Bu. Bu. Ayo, Masih, Bu. tentang yang harus kita teladani kepada sikap yang harus kita teladani pada kisah Nabi Nuh alaihissalam. Yang apa? Sikap Sabar, kerja keras, Bu. Sikap kerja keras. Yang kedua, Sikap sabar, Bu. sikap sabar. Yang ketiga, Maaf, meminta maaf. Iya, sekarang buka dulu bukunya yang sudah siap disiapkan di meja ya. 23. Nah, tentang ayat Al-Quran kisah Nabi Nuh alaihissalam. Sudah, Nana? Bentar ya, Ibu kasih waktu 5 menit cukup. Nanti ya, kita akan cocokkan dengan materi. Ya, Bu. Ada cangkrik di bawah bakunya Mas Jamal, Bu. Iya. Sudah ya? Sudah, Bu. Oke, anak-anak, sudah selesai bacanya. Ada yang ditanyakan dari bacaan yang telah dibaca tadi? Ada yang ditanyakan tentang Ada, Bu. iya apa? Saya, Bu. Apa Mas Batut mau tanya apa? Kenapa sikap anaknya Nabi Nuh Kan'an kok tidak bekerja punya sikap kerja keras dengan ayahnya, Bu? Iya, karena anak Nabi Nuh ya, ketika diajak ayahnya untuk menyembah kepada Allah, dia tidak mau. Dia malah mengikuti orang-orang yang di jalan yang salah, mengikuti orang-orang yang tidak mau menyembah Allah. Karena dia terus disebut anak durhaka, baik kepada Allah maupun kepada Nabi Nuh ayahnya. Oke, Ya, Bu. ada lagi Makasih, pertanyaan? Bu. Ada yang bertanya lagi? Nggak ada ya, Bagaimana, Bu, alhamdulillah. dengan istri Nabi Nuh? Iya, itu juga sama. Istri Nabi Nuh juga tidak mau beriman, sama seperti anaknya Kan'an, tapi anaknya Nabi Nuh seperti anaknya Nabi Nuh yaitu Kan'an. Tapi anaknya Nabi Nuh yang lain selain Kan'an, mereka mau beriman, mau menyembah kepada begitu Allah, ya, Bu. kecuali istrinya dan anaknya yang bernama Kan'an. Ada yang bertanya lagi? Ada, Bu. Ya, ada ya. Ada, Oke. Sekarang ayo amati gambar berikut. Gambar sebelah kiri, gambar apa, Nana? Orang tertawa, Orang Bu. mengejek, Bu. Iya. Orang mengejek, menertawakan. Bu. Iya.
Iya, mentertawakan kerja keras Nabi Nuh dan umatnya ya. Terus yang sebelah kanan gambar apa kira-kira? Nuh berdakwah, Apa itu? Bu. Iya, Nabi Nuh berdakwah siang dan malam tanpa kenal lelah kepada kaum-kaumnya, tetapi masih saja sedikit yang mengikutinya. Nah, ini tertuang dalam Al-Quran, ya. Pembelajaran kita kali ini tertuang dalam Al-Quran, yaitu Quran Surat Nuh ayat 5. Nah, sekarang perhatikan, ayo cermati surat Al-Quran di bawah ini. Nah, siapa yang bisa baca ini? Mas Saya, Jamal Bu. Fakot. Waduh, Iya, Bu. Mas Jamal Mas Fakot. Jamal. Waduh. Surat Nuh ayat 5, coba Arabnya dibaca. Bunyinya, ayo dibaca mana? Mas Jamal Fakot. Qala rabbi inni da'autu qaumi lailaw wa nahara. Ngajinya sudah pintar ya. Tepuk Di rumah tangan. jilid berapa? Tepuk tangan. Sekarang baca artinya. Ya, Bu. Siapa yang Oke. berani? Ayo, yang berani baca artinya. Saya, Bu. Iya, Mas Badut, pinter. Ini anak aktif ini. Ayo. Dia atau Nabi Nuh berkata, ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah menyeru kaumku siang dan malam. Iya, betul. Seperti gambar tadi ya. Nabi Nuh dakwah siang dan malam tanpa kenal lelah. Malah sehingga ada beberapa kaumnya yang tidak mengikutinya malah mengira Nabi Nuh adalah gila. Tapi Nabi Nuh tetap sabar dan tetap bekerja keras untuk berdakwah siang dan malam. Yang selanjutnya ayat Al-Quran yang masih berhubungan dengan Nabi Nuh berdakwah siang dan malam adalah Quran Surat Nuh ayat yang ke-6. Ayat ke-6. Siapa yang berani baca? Ayo ini, berani baca siapa yang pintar ngaji? Saya, Masih Bu. berani. Iya, Mas Rosadi, coba dibaca. Ayo dibaca. Falam yazidhum du'ai illa firara. Pinter, anak-anak Bu Guru 2B ini pintar-pintar ngaji ya. Pasti di rumah juga ngajinya jilidnya sudah banyak ini ya, pinter. Artinya apa? Ini yang perempuan mana nih yang perempuan nggak berani maju nih? Ayo, siapa yang berani makili? Baca artinya. Saya ngumpet, Bu. Iya, Mbak Masna, coba dibaca artinya. artinya tetapi Iya, seruanku tidak menambah iman mereka, justru mereka lari dari kebenaran. pinter ya, seperti gambar yang tadi ya. Ini ada sangkut pautnya ya. Ada yang Nabi Nuh alaihissalam berdakwah siang malam, tetapi masih banyak kaumnya yang tidak mau beriman, ya. Tapi malah mereka justru lari dari kebenaran. Nah, ayat yang kedua yang menceritakan kisah Nabi Nuh itu ada lagi ya. Coba amati dulu gambar ini. Gambar sebelah kiri apa? Sebelah Nabi kiri Nuh gambar apa? berdoa, Bu. Iya, Nabi Nuh berdoa, Bu. Subhanahu wa ta'ala. Yang sebelah kanan gambar apa, Nana? Mas Jamal hanyut, Bu. Tsunami, Mana ini, Bu. Gambar bencana, Bu, Waduh, banjir. sedang Sekarang banjir, kena tsunami ya. Bu. Tsunami, Bu. Banjir bandang, ya, banjir bandang yang sangat dahsyat. Itu Iya. terlihat kapalnya Nabi Nuh ya. Iya, Bu. Orang Ya, Bu. semuanya tenggelam, hancur. Iya, kecuali kaumnya pengikutnya Nabi Nuh yang berada di kapal ini, ya, yang selamat. Yang lainnya tidak selamat, hancur ya, terkena banjir bandang. Nah, sekarang kisah ini ya tertuang dalam Al-Quran, yaitu pada Al-Quran surat Al-A'raf ayat 59. Ibu bacakan ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Laqad Ya, Bu. arsalna Nuhan ila qaumihi faqala ya qaumi budullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Inni akhafu alaikum adzab yaumin adim. Oke, siapa yang mau membacakan artinya? Siapa yang belum? Kelompok putri coba. Kelompok Saya putri. belum, Bu. Ya, Mbak Harisma coba. Mbak Harisma baca artinya. Artinya, sungguh kami benar-benar telah mengutus Nuh kepada kaumnya. Lalu dia berkata, sudah Bu? Oh iya. Wahai kaumku. Wah ya, sudah ya. Yaitu adalah kesabaran dan kerja keras Nabi Nuh ya. Atas dakwanya selama 950 tahun. Akhirnya Nabi Nuh mengeluh dan berdoa kepada Allah agar diberikan adab saja kepada kaumnya yang tidak mau mengikutinya. Lalu Allah kabulkan doa Nabi Nuh alaihissalam. Oke, dari ketiga ayat yang telah disebutkan tadi, ada yang bertanya apa tidak? Tidak, Bu, udah jelas. Sudah jelas ya. Apa coba Saya, Bu Bu. tanya? Iya, apa tanya apa? Itu berarti Nabi Nuh umurnya 1000 tahun ya, Bu? Iya, diceritakan bahwa Nabi Nuh Berdakwahnya ada 900. 50 tahun. 950 tahun. Lama sekali kan, anak? Umurnya 1200. Iya. Iya, diceritakan Ya bahwa Allah, itu umur kalau Nabi Nuh adalah 1000 tahun lebih. Sangat berarti tua lama banget sekali ya, Bu? Iya, jangan dibayangkan ya. Iya. Kalau Ya, kita Bu. manusia nggak sampai segitu ya. Itulah keistimewaannya Nabi Nuh alaihissalam. Oke, kita Ibu Guru Ya, tanya Bu. ya. Ayat apa Ya, saja Bu. tadi yang ada di dalam Al-Quran yang menerangkan tentang kisah Nabi Nuh? Ada 3. Yang pertama, Ayat Nuh. Surat apa? Nuh Surat Nuh ayat yang ke ayat 6, Bu. Betul, surat Nuh ayat ke-5 dan surat Nuh ayat ke-6. Yang ketiga, surat apa? Surat Al-A'raf, Bu, ayat 59. Betul, pintar-pintar ini surat Al-A'raf ayat 59. Oke anak-anak, sekarang waktunya kalian berdiskusi ya. Kita bagi dalam 2 kelompok, ada kelompok putra dan kelompok putri. Masih Ya, ingat Bu. jel-jelnya? Lupa, ingat jel-jelnya, jel-jel. Lupa, Bu Guru ingatkan ya. Masih, Bu. Kalau putra, Bu Guru panggil kelompok putra. Jawabnya oke. Siap, Siap. Bu? Siap. Tut, dileng-eleng, Tut. Putra. Tut, dileng-eleng, Tut. Oke. Siap, Bu. Nah, kurang semangat. Siap. Oh. Kelompok putra. Oke, Bu. Siap. Oke. Oke. Siap. Oke, kalau kelompok putri jawabnya Bu Guru panggil kelompok putri dijawab siap. Oke, Bu. Ayo, mana suaranya kelompok putri? Siap. Oke, Bu. Pintar. Oke, jangan sampai kalah ya. Gak kompak. Kelompok putra dan kelompok putri sekarang lihat lembar kerja soalnya ya. Sekarang kalian berdiskusi dengan ini ya, soalnya disuruh ngapain Bu itu? Disuruh menarik garis, mencocokkan antara ayat sebelah kiri ayat dengan terjemahan yang ada di sebelah kanan. Oke? Sudah paham? Sudah paham anak-anak? Ya, coba cari, ayo diskusi. Ayo jangan ramai sendiri. Yang putri didiskusikan. Yang pertama jawabannya ditarik garis yang mana, yang kedua yang mana. Yang kelompok putra juga begitu, ayo. Jangan mau kalah ya. Nanti diburu Mas nilai. Jamal Ayo, ngumpet, Dut, Bu, kamu di malah belakang, diam aja kok, Bu. Dut. Ayo, Keterlibatannya, Dut. tanggung jawabnya, menjawab dan kedalaman materinya. Tut, aja main Nanti terus Bu Guru itu. keliling ini. Jawablah, Tut. Ya, Bu Guru keliling ini ya.
Ayo, jangan geger sendiri. Nah, oke, sudah, anak-anak? Ayo, Dut. Ya, Bu. Sudah siap? Sudah, Bu. Ya, kelompok putra Sudah. siapa yang Oke. Wadud Bu, kelompok putra Bu. Iya, Ya, Bu, wadud, Bu. putra siapa yang mau mempresentasikannya ini kelompok putra? Ayo, Wadud, Wadud. Bu, Wadud, wadud katanya Bu. tadi pengen, Bu. Mas Rosati. Iya. Mas Rosati aja, Bu. Wadud Coba, paling Mas pinter, Wadud. Bu. Mas Wadud, ayo pertanyaan yang pertama harus ditarik garis ke kolom yang nomor berapa? Nomor 1, Bu. Di atas, Bu. 2, Bu. Iya, falam yazidhum du'ai illa firara. Artinya yang mana? Artinya yang kolom Yang pertama, baris kolom kedua, kedua atau baris ketiga? Kelompok Baris putra dulu. kedua, Bu. Dua, Bu. Dua, Putra dulu, Bu. putra dulu. Yang putri diam dulu ya. Putra dulu, ayo jawab. Kelompok putra. Dua, Yang mana? Bu. Betul, yang dua. Dua, Bu. Terus Bu, ayat falam yang yajid, Bu. kedua, ayat yang kedua, laqad arsalna nuhan ila qaumihi itu Tarik artinya ketiga, Bu. Baris ketiga. pintar. Baris ketiga, Bu. Oke, sekarang gantian kelompok putri. Kelompok putri diwakili siapa ini? Saya, Bu. Oh iya, Mbak Harisma. Coba Mbak Harisma yang presentasi untuk kelompoknya. Sekarang pertanyaan, coba yang nomor 3. Qala rabbi inni da'autu qaumi lailan wa nahara. Artinya ditarik garis yang kolom yang mana? Kolom yang pertama, Bu. Iya, pinter. Kalau yang pertanyaan pertama, falam yazidhum, harus ditarik kemana ini? Kolom nomor 2. Iya, pinter-pinter jawabannya. Ure, tepuk tangan untuk kita semua. Sekarang LKPD-nya dikumpulkan ya untuk dipajang di papan yang belakang kelas. Oke, nah, semuanya bagus ya. Iya, Bu. Kita kasih 100 semua. Iya dong. Oke, Kita kan pintar-pintar, sekarang- Bu. Sekarang apa yang dapat kita simpulkan dari materi kali ini ya? Apa yang pertama? Coba. Banyak ayat. Banyak ayat dalam Al-Quran, Bu, yang menceritakan tentang kisah Nabi Nuh. Pinter. Yang pertama sebenarnya ada banyak ayat yang menceritakan kisah Nabi Nuh ya. Setidaknya kita mengetahui ada 3 ya. Yang pertama, yang kedua apa kesimpulannya? Di antaranya ada di surat Nuh ayat 5 dan 6. Betul, surat Nuh ayat 5 dan 6. Yang ketiga terdapat dalam surat apa lagi? Al-A'raf ayat 59. Al-A'raf ayat 59, Bu. Ya, Al-A'raf ayat 59. Oke, anak-anak, setelah kita menyimpulkan, kalian punya tugas individu di rumah. Tugasnya adalah carilah satu saja ayat Al-Quran selain yang kita pelajari tadi, yang menjelaskan tentang kisah Nabi Nuh alaihissalam yang tertuang dalam Al-Quran. Nanti ditulis di buku tulismu ya, ditulis. Boleh minta bantuan ibunya, orang tuanya, boleh cari di internet. Bu. Jangan dituliskan ya, kalau dibantu carikan ayatnya boleh. Ya. Iya, nanti kalau Boleh ditulis, nyontek temannya, Bu. jangan nyontek temannya, kalau nyontek cari di internet boleh. Atau di HP Android kalian ya, nanti cari di Google. Iya, Pasti Bu. ada. Wadud sering nyontek, Bu. Wadud, Bu. Nah, besok kita kumpulkan Bu Guru kalau kita ketemu lagi. Ya, dari Ya, sini Bu. ada yang mau ditanyakan? Tidak, Yang mau ditanyakan? Sudah jelas ya, tidak ada yang mau tanya. Iya, anak-anak hari ini senang apa tidak belajar dengan Bu Guru? Senang, Bu. Senang, Bu. Iya, alhamdulillah ya. Nanti coba kalian tulis pesan dan kesan kalian selama kita belajar materi kisah keteladanan Nabi Nuh. Nanti bisa di-share di WA di pribadi Bu Guru ya. Oke, alhamdulillah materi kali ini sudah selesai. Untuk pertemuan yang akan datang, kita akan mengadakan evaluasi bersama tentang materi
kisah keteladanan Nabi Nuh. Alhamdulillah, semoga pelajaran hari ini mendapat berkah dan bermanfaat baik untuk diri sendiri Amin. maupun untuk orang lain. Amin, Bu. Amin, Bu. Ya Rabbal Alamin. Selamat siang ya anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi Siang, Bu. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelebihan waktu 6 menit. Biasanya suami kan memperingati teman-teman. Ketika sendiri Saking enaknya Pak, ngajarnya Saking luar. asiknya Pak mungkin. Asik. Maaf Pak, maaf Pak, kelamaan nyanyi mungkin. biasanya begitu kan, diingatkan gitu kan. Oke, baik. Berikutnya Pak Gamal ya. Persilakan. Ya, Pak. Iya, Pak. Jamal Fakot. Kemana? Sama ini. Pak Nani Pak. Sudah kelihatan anak-anak? Sudah Pak. Ya, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat anak-anak? Masih Masih Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ya, sebelum pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Mas Badut dipimpin doanya. Mari teman-teman, sebelum dimulai pelajaran, yuk kita bersama-sama berdoa dengan bacaan basmalah. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, terima Amin. kasih Selesai, Pak. Badut doanya. Semoga dengan bacaan doa tadi untuk pembelajaran di pagi hari ini bisa berjalan dengan lancar dan Amin. tentunya bisa mendapatkan ilmu ya. Amin. Amin. Saya absen terlebih dahulu. Apakah ada yang tidak hadir hari ini? Nihil, Pak. Hadir semua. Nihil ya. Alhamdulillah. Hadir semua ya. Kawan-kawan Kak Ketela lu wacan. Sebelum melanjutkan pelajaran, Bapak mau tanya kepada anak-anak, kenapa sekarang ini banyak fenomena di sekitar kita, banyak tawuran antar pelajar. Ada yang tahu penyebabnya, anak-anak? Kenapa? Karena sifat egois Pak. Ayo, siapa lagi yang jawab? Yang tahu? Ingin menang sendiri Pak. Ingin menang sendiri ya. Merasa paling hebat, Pak. Paling hebat ya. Darah muda Semuanya Pak. jawabannya benar semuanya ya. Ini nanti ada sangkut kisahnya dengan kita menteladani kisah keteladanan Nabi Musa alaihissalam. Bapak sangat menganjurkan bagi kalian semua untuk banyak mempelajari tentang kisah-kisah keteladanan Nabi, terutama Nabi Musa alaihissalam, yang nantinya kita bisa terhindar dari sifat-sifat yang tidak baik tadi, seperti halnya tawuran antar pelajar. Ya anak-anak ya, jangan sampai meniru ya, apalagi melakukannya. Iya, Pak. Ingat dengan pelajaran minggu kemarin anak-anak tentang sejarah kehidupan Nabi Musa, masih ada yang ingat? Masih, Pak. Apa? Coba. Masih ingat? Nabi Musa dihanyutkan di sungai Nil, Pak. Ya, salah satunya ya, Nabi Musa kecil ya. Terus Nabi Musa juga mempunyai mukjizat. Ya, yang salah satunya apa?
Tongkatnya menjadi ular. Tongkatnya menjadi ular, Pak. Ya, Belah lautan. bisa membelah lautan juga ya, itu sebuah mukjizat yang diberikan oleh Allah kepada siapa? Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam. Ya, selanjutnya untuk tujuan pembelajarannya, untuk pendekatannya adalah saintifik dengan membaca berbagai sumber. Diharapkan kalian mampu menyimpulkan hikmah dari kisah keteladanan Nabi Musa alaihissalam dengan benar. Nomor 2, mampu mempresentasikan dan menyajikan kesimpulan sifat-sifat keteladanan Nabi Musa. Ini untuk pendekatannya, model, metode, dan pembelajarannya, yaitu melalui pendekatan saintifik, problem basic learning, diskusi tanya jawab, dan presentasi. Untuk langkah penilaiannya, nanti Bapak menilainya adalah di keaktifan kalian, pengetahuan, dan keterampilannya nanti. Tolong anak-anak amati gambar berikut ini. Dan nanti ada video juga. Tolong diamati dan diperhatikan. Apa maksud dalam gambar itu? Sudah gambarnya? Sudah, Pak. Ya. Sudah, Pak. Ini selanjutnya adalah videonya. Sudah bisa tampak videonya? Sudah, Pak. Alhamdulillah bisa ya. Selanjutnya silakan anak-anak membaca bukunya, modul maupun buku paketnya. Silakan dibaca tentang materi hikmah meneladani sifat-sifat Nabi Musa alaihissalam. Tolong disiapkan. Bapak beri waktu 10 menit. Yo, jangan gojek, jangan ramai, apalagi mengganggu temannya. Yo, Mas Wadud. Wadud, Pak. Teman-temannya dikondisikan. Jangan sampai gaduh, apalagi mengganggu teman-temannya. Sudah, Pak. Pak. Membacanya? Sudah selesai Pak. membacanya? Sudah, Pak. Ada yang belum Sudah. paham? Bisa ditanyakan. Yang belum tahu, yang belum maksud dengan bacaannya tadi ada yang Kenapa ditanyakan. Fir'aun mengaku jadi Tuhan, Pak? Kenapa Fir'aun mengaku jadi Tuhan, Pak? mengaku jadi Tuhan? Mengaku Dirinya jadi Tuhan. Ya. Ada yang bisa menjawab pertanyaan dari Mas Rosadi? Saya, Pak. Teman-teman, apa? Karena Mas dia Jamal? merasa Karena kaya. dia tidak pernah merasakan sakit sejak kecil, Pak. Iya, betul-betul ya, Mbak Masna. Berkuasa, Pak. Karena dia berkuasa, Pak. Jadi Oh, iya, raja. karena dia sebagai Makanya raja dia- ya. Iya. Iya, betul-betul. Semuanya jawabannya benar sekali ya. Bahwasannya Raja Fir'aun tidak pernah sakit seumur hidupnya ya. Terus merasa dia adalah raja, makanya dia mengaku-ngaku sebagai Tuhannya. Ada yang lain yang perlu ditanyakan lagi, anak-anak? Tidak, Pak. Enggak ada, Pak. Tidak ada, Ya, Pak. tugasnya kalian diskusikan dengan kelompoknya masing-masing. Saya bagi menjadi 3 kelompok, masing-masing kelompok 4 orang. Silakan. Ayo, Mas Wadud, Mas Rosadi, Mas Jamal. Ayo, jangan rame. Silakan Ya, Pak. kelompoknya masing. Iya, Pak. Nanti di dalam diskusi kelompok ini Bapak juga ada penilaian. Jadi kalian harus sungguh-sungguh dalam diskusinya. Bapak beri waktu 10 Ya, menit Pak. dari sekarang. Sudah, Pak. Sudah? Sudah, Pak. Ya. Kalau sudah, Bapak ingin menanyakan, ada yang perlu ditanyakan dengan diskusinya tadi dengan kelompoknya? Ada yang perlu ditanyakan lagi? Tidak, Pak. Tidak ada. Tidak, Pak. Tidak ada ya. Sekarang Bapak akan membagikan
LKPD ya untuk tugasnya. Ini kalian mencari hikmah keteladanan Nabi Musa alaihissalam dari pengertian buku apa, modul apa, manfaatnya apa, dan contoh perilakunya. Ayo silakan ditulis ke dalam LKPD-nya. Silakan dibaca, difahami. Kalau belum paham, silakan ditanyakan. Tulisannya terlalu kecil, Pak, nggak kelihatan. Ya, ini adalah contoh-contoh dari sikap keteladanan Nabi Musa. Sifat-sifatnya kalian cari di modul buku bacaannya, manfaatnya apa, dan contoh perilakunya. Sudah? Sudah dibaca? Pak. Sudah dikerjakan ya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ya. Sekarang presentasi perwakilan dari masing-masing kelompok. Ayo, kelompok 1, Mas Wadud, bisa dipresentasikan apa hasil diskusinya dengan kelompoknya tadi? Ya, Pak. Ya. Yang nomor 1. Nomor 1, Pak Ketela. Sikap pemberani dalam Sikap menyampaikan pemberani kebenaran. Nabi Musa alaihissalam mencari narasumber pengajar. Sudah, Pak. Sudah, ya, bagus sekali ya. Ada tanggapan dari kelompok lain tentang presentasinya Mas Wadud? Ayo, Mas Jamal, Mas Rosadi. Ada, Pak. Apa? Contohnya tadi belum disebutkan, Pak. Oh, contohnya belum disebutkan ya. Untuk Mas Wadud itu nanti diselesaikan lagi, jawabannya dilengkapi lagi ya, contoh-contoh perilakunya tadi ya. Ya, Pak. Ya, ada tanggapan lain selain Mas Rosadi tentang presentasi dari kelompok 1? Nggak ada, Pak. Nggak ada ya. Ya, untuk silakan untuk hasil kerja LKPD-nya dikumpulkan. Nanti akan Bapak nilai ya. Baik, Pak. Silakan dikumpulkan. Ya, untuk hasil Ya, diskusinya Aku bagus tak sekali bola nilainya ya. Paling bagus punyanya kelompoknya. Kelompok saya, Pak. Waduh, 100 buat Waduh. Ya, 100 buat Mas Wadud. Yang mana nilai kok? Loh. Punya aku kan paling bagus, Pak. Tadi masih Ya, kurang nanti. punya Wadud. Ya, nanti yang belum komplit dilengkapi lagi biar nanti bisa kalau ada ulangan lagi bisa menjadi bagus ya, teman-teman. Ya, Pak. Untuk kesimpulannya untuk pembelajaran hari ini kita simpulkan bersama-sama apa sifat dari keteladanan Nabi Musa yang pertama tadi? Berani dalam menyampaikan kebenaran ya. Yang nomor 2, taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang nomor 3, tekun dalam belajar. Yang nomor 4, suka membela yang lemah. Membela yang benar. Yang nomor 5 adalah sabar dalam berdakwah, Pak. Kesimpulan dari sifat keteladanan Nabi Musa alaihissalam yang kita harus tiru dan bisa kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari dengan teman-teman maupun dengan tetangga ya. Bagaimana ya, untuk pembelajaran hari ini anak-anak? Bagaimana? Senang sekali, Pak. Senang, Pak. Ya, paham atau tidak? Ya.
ya. Tolong nanti untuk pesan dan kesannya tolong bisa ditulis dan bisa dikumpulkan di meja Bapak. Ada yang ditanyakan lagi anak-anak? Tidak, Pak. Dari semoga saja apa yang sudah kita pelajari hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin. Amin, Pak. Bermanfaat. Untuk pertemuan minggu depan itu adalah evaluasi pembelajaran dari pertemuan 1, 2, dan 3. Bapak menghimbau untuk belajar yang rajin di rumah ya. Jangan malas-malasan, jangan nonton TV terus. Usahakan belajar yang rajin dan nantinya akan mempermudah kita dalam evaluasi pembelajaran ulangan kita minggu depan. Ya. Iya, Pak. Bapak, kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah penggunaan waktunya tepat sekali. Dari sisi waktu sangat tepat. Cuman slowly-nya itu yang masih muncul ya. Nah, nanti coba ke depan kalau slow itu nanti anak-anak bisa ngantuk ya sama kita. Ya. Coba dimunculkan ekspresi kegembiraan, nada juga pada nada bicara kita yang disesuaikan dengan keadaan ya. Jangan saya makin bagus kan ya Bapak Ibu. Alhamdulillah secara umum kita sudah menuntaskan teaching kita selama 3 hari. Alhamdulillah sudah tampil semua dan saya lihat memang makin hari makin bagus nilainya. Kalau semula misalnya masih ada yang sampai yang di bawah 60, di akhir-akhir sudah ada yang mencapai 80. Bagus sekali. Dan bahkan ada yang mencapai sampai 94, 95. Saya bangga sekali. Ada Bapak Ibu yang makin hari makin bagus. Dan memang itu yang kita harapkan, makin lama makin bagus. Tapi jangan hanya di ketika teaching ini saja. Nanti ketika di kelas kembali lagi seperti semula. Ceramah terus dari pagi sampai sore. Ya. Itu yang penyakitnya begitu. Nah, atau pelatihan atau apa bagus sekali. Begitu kembali ke tempat biasa, ke tempat masing-masing seperti biasa lagi. Sebenarnya jangan begitu ya. Coba apa yang sudah kita pelajari, yang sudah kita diskusikan, yang sudah kita praktekkan, itu betul-betul nanti diterapkan ketika pembelajaran di kelas kita. Insyaallah, Pak. Memanfaatkan buku ajar, memanfaatkan materi, memanfaatkan LKPD, itu harus selalu muncul. Kemudian mengajak anak untuk memunculkan idenya. Supaya muncul idenya bagaimana? Ide maksudnya di sini jawaban itu dari hasil buah pikiran. Ini memang susah. Kita banyak sekali mengajukan pertanyaan yang jawabannya itu sama atau kur istilahnya. Kur itu sama.
seharusnya kita mencoba melatih untuk mengajukan pertanyaan yang jawabannya itu memang muncul dari buah pikiran siswa. Itulah yang dikatakan dengan berpikir hot atau berpikir tingkat tinggi. Bukan sulitnya, bukan pertanyaannya sulit. Tapi bagaimana mengajak siswa ketika menjawab pertanyaan kita itu bervariasi, tidak sama. Misal kalau kita tanya, apa mukjizat Nabi Musa? Itu pasti satu kelas menjawab apa? Tongkat. Menjadi ular, misalnya. Ya kan? Tongkat menjadi ular. Pasti itu semua jawabannya, nggak ada yang berbeda. Coba, bisa nggak dibuat pertanyaan masih berkenaan mukjizat katakanlah Nabi Musa, tapi jawabannya itu akan bervariasi. Tidak jawaban seperti tadi, sama. Apa kira-kira pertanyaan yang kita ajukan ke siswa supaya jawabannya itu bervariasi? Topiknya masih mukjizat Nabi Musa tadi. Masih itu. Boleh juga masih tongkat, nggak apa-apa. Masih tongkat Nabi Musa. Apa kira-kira siapa yang dapat menyebutkan tongkat Nabi Musa jadi apa gitu, Pak? Apa saja mukjizat Nabi Musa? Sebentar, yang tadi Pak Wadud dulu ya. Pak Wadud. Pak Wadud tadi apa? Apa saja yang keluar dari tongkatnya Nabi Musa? Gitu, Pak. Apa saja yang keluar dari tongkatnya Nabi Musa, Bapak Ibu? Kurang tepat, Pak. Ular, Pak. Ular, Pak. Sama Ular. Ular. gula kambing, Pak. Berarti Satu variasi saja, Pak. satu variasi. satu Padahal variasi. yang kita inginkan harus bervariasi, tidak tuh supaya muncul berpikir tingkat tingginya, hotnya itu. Kalau Ibu Masnah tadi apa, Bu Masnah? Apa saja mukjizat Nabi Musa? Itu bisa membelah lautan, bisa jadi ular, apa saja. Kan artinya banyak, Pak, variannya. Ya, tapi itu kan masih menghafal kan? Masih menghafal, Pak. Iya, Pak. Artinya kalau ada dua atau Iya, Pak. mukjizatnya itu juga. Artinya kalau satu kelas sama semua jawabannya. Iya, tongkatnya apa Ya ini? kan? Ya, sekarang Memukul, membelah coba. lautan. Siapa ya yang bisa buat mengajukan? Coba, Pak. Siapa mau coba? Saya mau coba, Pak. Silakan. Pertanyaan pakai pertanyaan kenapa? Kenapa Allah memberikan mukjizat kepada Nabi Musa? Ya. Kenapa atau apa? Kenapa Bagaimana? atau mengapa? Coba. Mengapa ya? Nah, ya. Mengapa Allah memberikan mukjizat kepada Nabi Musa? Nah, misalnya bagus sekali itu. Iya. Apakah satu jawabannya, Bapak Ibu? Tidak, Pak. Banyak, Pak. Banyak, Pak. Karena Ya, pasti akan bervariasi. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang jawaban bervariasi itulah yang diharapkan bisa kita latih dalam keseharian.
Itu kalau di matematika misalnya banyak sekali guru menanyakan begini. Berapakah 4 tambah 5? Ada variasi jawabannya? Misalnya kalau kami Tidak, Pak. Nggak ada, kan Pak. tidak. Tak Kalau ada ada, Pak. ada 100 orang di kelas itu semuanya menjawab berapa? 9, Pak. 9. Semua jawab 9. Tapi coba ajukan pertanyaan yang membuat anak tidak sama jawabannya. Masih itu. Coba. Apa kira-kira pertanyaannya? Jadi kan 4 tambah 5 berapa anak-anak? Kalau ada 100 anak-anak di situ semua jawab 9, Bu. Katanya kan? Nah, sekarang coba ajukan pertanyaan yang membuat jawabannya tidak tidak serentak. Berapa ditambah 9 dihasilkan dari berapa? Maksudnya dalam 9 itu bisa dihasilkan dari penjumlahan berapa atau pengurangan berapa atau perkalian berapa gitu, Pak. Begitu. Siapa lagi ya? Yuk. Itu Pak Mas Rosadi sudah. Siapa lagi? Bagus. Siapa lagi? Yang paling gampang pertanyaannya bagaimana? Ada lagi? Ayo. Mas Rosadi sudah. Siapa lagi? Bu Karisma apa kira-kira pertanyaannya? Kan gampang itu kan? Iya. Bagaimana cara membagi angka 10? Begitu. 9. Baik. Bukan matematika, Pak. Ya kan matematikanya nggak sulit. Kalau matematika cuma tambahan. Maksud saya ingin memberikan contoh bagaimana supaya kita merancang pertanyaan itu tidak jawaban. Tadi misalnya berapa tambah berapa kali berapa, dan seterusnya yang menghasilkan 9. Ya kan? Berapa tambah berapa menghasilkan 9? Apa tunggal jawabannya, Bapak Ibu? Tidak, Pak. 8 tambah 1, 9. 7 tambah 2, 9. Kalau ada 100 variasi. 9 kurang 1 dan 10 kurang 1 dan seterusnya. Jadi kita inginkan yang seperti itu. Ya, bukan hot itu bukan sulit, Bapak Ibu. Hot itu bukan sulit. Tapi bagaimana mengajak siswa mengungkapkan jawaban sesuai dengan ide mereka masing-masing. Itulah yang diinginkan. Maka pertanyaan-pertanyaan yang jawabannya itu tidak tunggal. Maka kita harus berlatih, mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan sebelum kita masuk kelas. Kalau tidak coba nanti itu dilatih. Saya perhatikan selama 3 hari hal-hal yang seperti itu belum banyak muncul. Hampir tidak muncul. Di pertanyaannya yang tunggal-tunggal terus misalnya. Okay. Kemudian setiap pertanyaan yang diajukan siswa tolong jangan dijawab langsung. Dilemparkan dulu ke siswa lain. Ini saya lihat masih banyak yang nggak sabar. Saya ada pertanyaan langsung dijawab. Saya kan selalu melemparkan balik. Seperti tadi Pak Wadud misalnya menjawab tadi, kan nggak langsung saya benar atau salah. Saya tanya dulu ke Bapak Ibu. Tujuan saya itu untuk melatih kita. Bagaimana mengelola pertanyaan-pertanyaan dari teman atau peserta didik kita. Jadi setiap pertanyaan itu tolong dengan sabar kita tunda dulu jawaban sebentar ya kepada peserta yang lain.
Kemudian juga saya perhatikan juga ketika menarik kesimpulan, ya pada umumnya ya sudah mengajak siswa, tapi PowerPoint-nya langsung dinampakkan. Itu juga kesimpulan yang akan tunggal. Padahal kita ingin siswa itu ungkap dulu gimana kesimpulan pembelajaran menurut dia. Kalau kita tayangkan, ayo anak-anak, apa kesimpulan pembelajaran hari ini? PowerPoint-nya sudah kita tayangkan. Perhatikan itu ya. Begitu terus itu. Seharusnya jangan begitu dulu. Biarkan dulu siswa atau peserta didik menyimpulkan. Bisa jadi salah, bisa jadi benar, tidak apa-apa, dia sudah berusaha. Baru kita perkuat dengan kesimpulan. Nah, coba perhatikan. Tadi teman-temanmu sudah menyimpulkan seperti ini. Mari coba kita lihat kesimpulannya. Bayangkan. Ya. Jadi jangan langsung dibuatkan kesimpulannya nih. Kemudian juga Bapak Ibu, penting sekali lagi saya ulang-ulang juga tentang LKPD. LKPD bukan soal, bukan, ya, boleh bergaya soal tapi dia bukan soal. Ya, tadi kan Mbak Yami tulis LKPD dalam kurung soal, ya kan? Kadang sudah berhari-hari selalu kita bilang LKPD bukan soal. Coba lihat tadi di slide. Ya. LKPD dalam kurung. Ya, Pak. Nah, kita ya, coba nanti ya. Nah, beda dia kan ada lembar evaluasi. Ada namanya LKPD itu adalah mengajak siswa untuk mencari informasi, mencari informasi berdasarkan berbagai sumber. Karena saya kelas 1, Pak. Saya bingung mau. Ya, enggak apa-apa. Kelas 2 deh saya. Iya boleh, kelas 2 enggak apa-apa. Ya. Nah, ini juga penting kalau kelas 1 atau kelas 2 coba cocok tidak? Ini ayatnya, ini maksudnya, terjemahannya. Coba dibuat yang lebih sederhana. Ya, karena dengan anak-anak, bagaimana yang paling cocok? Mungkin ambil aja yang penting-penting, lalu apa artinya? Kalau seperti itu kan cocoknya itu anak kelas berapa ya? Kalau seperti itu ya. Ini anak kelas 2 rasanya belum cocok gayanya seperti itu. Coba disederhanakan lagi. Disesuaikan dengan perkembangan. Apalagi kalau sempat arti ayat. Maksud ayat, kalau maksud sudah lain lagi itu kan. Kandungan ayat, itu nggak cocok, tidak cocok untuk anak kelas 2. Jadi coba disesuaikan. Itu Bapak Ibu beberapa, tolong nanti di dalam kelas selalu pertahankan interaksi ya. Kita ingin nanti ketika Bapak Ibu praktek PPL nanti lihat videonya juga masih bertahan atau makin baik ya, makin baik dari selama kita per-teaching hari ini. Itu harapannya. Ya, nanti kan ini akan ada praktek misalkan ya. Sebelum nanti Bapak Ibu itu kan ada RPP yang sudah Bapak Ibu upload dan sebagainya. Tolong 1X RPP terbaiknya Bapak Ibu. Nanti kirim yang berbentuk Word-nya satu ke saya ya. RPP lengkap Bapak Ibu. Yang dalam bentuk MS Word-nya kirim aja ke WA boleh. Yang dalam bentuk MS Word. Kalau yang itu kan PDF semua kan? Nah, yang lengkap 1X saja, 1X, satu pertemuan boleh. Dan itu perlu untuk kita analisis lagi nanti.
Kemudian jangan lupa dilengkapi tugas-tugasnya. Ada Kirimnya saja yang kemana belum Pak tadi lengkap. Pak? Oh, kalau yang S-Work 1S itu ini aja langsung boleh. Langsung PW aja. Grup itu Pak. Boleh, di grup boleh. Di Japri juga boleh, enggak apa-apa. Di Japri juga boleh. Yang Oke, itu yang untuk kompre Pak ya. kompre besok lagi itu, lain lagi itu. Ini yang bukan, iya. itu ada tugas-tugas kita itu. Khusus yang RPP saja, RPP dan lampirannya itu satu ya yang RPP terbaiknya lah ya, yang menurut Bapak Ibu paling baik di antara 3 itu. Ya, di antara 3 itu. Ada pertanyaan? Ada yang mau dikatakan? Ada Pak. Ya, silakan. Ada Pak. Silakan Ibu Eka. Mau tanya sekilas tentang kompre besok itu bagaimana ya Pak? Kapan komprenya besok ya? Iya Pak. Iya Pak. Iya, Pak. Besok Pak. Tapi belum ada informasi atau gambarannya dari. Jadwalnya besok Pak, 3 hari. Besok ya, besok sudah masuk kompre ya? Iya, Kamis, Jumat, Sabtu. Kamis, Jumat, Sabtu ya. Oh, Apa yang perlu kami persiapkan seperti itu? bentar dulu, saya cek WA-nya. Mana nih, biasa udah. Ya. Kompre itu diantaranya pertama coba baca tulis Qurannya, itu sudah pasti. Suruh membaca Quran, lalu mungkin nanti disuruh tulis satu ayat tertentu. Membacanya harus bagus, tajwidnya bukan tidak harus berirama, tapi tajwidnya yang harus bagus. Ya. Kemudian ya tentang pembelajaran ini, tentang misalnya bagaimana sih konsep TPACK itu kita aplikasikan dalam pembelajaran kita, misalnya, ya. Pengetahuan secara umum yang berhubungan dengan pembelajaran Bapak Ibu juga, pelaksanaan pembelajaran. Juga sedikit tentang materi ajar nanti ya, disinggung. Tapi pada umumnya itu lebih kepada membaca Quran, baca tulis, plus juga konsep-konsep pembelajaran itu. Konsep evaluasi, konsep pembelajaran. Ya, materi, karena kan kemarin ada juga pendalaman materi kan? Iya Pak. Iya Pak. Kan nanti juga akan disinggung sedikit. Itu per orang 50 menit rata-rata. 50 menit. Dan itu satu-satu, nggak seperti ini rame-rame. Nanti masuknya satu-satu. Misalnya dipanggil dulu, Wadud masuk, nah, gitu kan? Masuklah Pak Wadud sendiri. Dosennya ada 2 nanti, ada 2. Nanti setelah selesai baru dipanggil lagi. Bu Syami silakan masuk. Nah, jadi nggak bisa masuk rame-rame seperti ini. Masuknya satu-satu. Dia tetap pakai seperti ini, LMS atau katakanlah Google Meet atau apa. Nanti sudah dibuat antriannya, jadi masuknya dipanggil satu-satu. Jadi misalnya hari ini 5 orang, atau besok 5 orang misalnya kan dibagi itu, karena lama. Di 5 orang dijatakan, di standby. Misalnya besok itu Pak Nasikin, Pak Rosadi, Pak Jamal, Pak Wadud dengan Bu Masna. Itu satu grup. Tentu ada pengarahan terlebih dahulu. Setelah itu satu-satu dipanggil. Ya. Jadi kurang 50 menit per orang, lebih kurang. Umumnya ya tentang pembelajaran, mengaplikasikan pembelajaran di kelas itu banyak evaluasinya. Ya. Samping sedikit tentang materi dalam artian pendalaman materi. Plus ya
tadi baca tulis Al-Quran. Biasanya saya perhatikan kalau memang terlalu itu ada yang harus remedial, harus ngulang, tapi jarang. Kita sudah paling 1-2 orang, bukan tidak ada. Kalau memang terlalu terlalu lemot lah gitu ya. Apa ditanya nggak bisa, ini gimana kan suruh belajar dulu kan. Tapi kalau lancar-lancar saja, ngapain kita suruh ulang-ulang gitu kan. Jadi itu Ibu tentang kompre. 3 hari itu rata 1 hari itu. Pak, terima kasih. Terima kasih. Ada lagi? Menyambung sedikit, Pak. Ya, silakan Pak Nasir. Berkaitan dengan materi kompre tadi sudah jelaskan Bapak. Biasanya yang paling fatal bagi mahasiswa sampai remedial itu apa, Pak? Waduh, Di materi yang takut saya. Ya kalau tidak bisa dijawab itu saja. Mana bisa dijawab itu saja. Sengaja Pak, jangan sampai kalau memang langsung saja semua ditanyakan lancar dan memang tepat, ya sudah. Ya kan, tidak ada itu. Karena yang kita tanya juga yang sudah kita pelajari selama ini, tidak di luar konteks itu. Ya, apa yang sudah dipelajari juga. Cuma ya kena secara lisan kan. Ya. Gitu. Jadi ya, tidak usah terlalu dijadikan itu momok lah. Kayak momok, Pak. Kalau bisa lulus semua Pak, enggak usah remedi Pak. Amin. Bayangannya begitu. Bayangannya kayak ujian skripsi gitu ya Pak. Kalau kita mau ujian skripsi kan ada juga kompre. Ya, ibaratnya kayak gitu pandangannya, gambarannya kayak gitu ya Pak. Betul, seperti itu. Itu kompre itu kan di S1 ada, S2 ada, sampai S3 pun. Kemarin di S3 juga begitu, sebelum sidang wajib dulu kompre. Sama itu. Kompre sudah ya komprehensif, jadi ditanya komprehensif. Penilaian, pembelajaran, materi, ngaji. Jadi memang namanya komprehensif. Ya. Tapi ini karena lisan, ya kan secara lisan. Biasanya kalau grogi ambiar Pak. Kalau grogi itu ambiar Pak. Karena kita berdialog seperti ini, persis seperti berdialog seperti ini. Jadi enggak. Tapi hawanya beda Pak. Adalah beda, sama saja. Iya Pak. Tidak usah susah, sama saja. Ya. Ada lagi? Sama Pak Duskri. Bisa sama Bapak lagi ya? Gitu ya Pak. Hari ini terakhir gitu. Bagaimana? Pak Duskri sekarang mau meninggalkan kita besok. Kok meninggal? Jangan Pak. Bukan gitu. Jadi kalau nggak ada lagi kali Pak. Iya ya, Pak. Begini. Maksudnya nanti komprenya juga sama Bapak gitu. Oh ini iya. belum diberitahu lagi. Bisa jadi di rocker lagi, belum tahu lagi. Belum. Biasa sudah ada info, ya kan? Iya Pak. Gini aja Pak Duskri. Iya Bapak. Sebagai anak kita kan punya Bapak Pak Duskri sekarang ya. 2-3 kasih tahu Pak titik bengiknya di mana ini yang paling fatal gitu. Iya, minta semua teman-teman kan sudah punya Pak Duskri sekarang. Oh ini nak, gini. Ini yang paling fatal kalau ditanyakan gitu Pak. Ini kayak kisi-kisi ya, iya. Di dalam Pak Duskri itu tidak namanya tidak enak kalau ada kisi-kisinya ya. Iya. Di kompre itu kan juga
ada apa namanya ya? Ada instrumennya kan Iya, di Pak. Kompori itu. Coba dilihat nanti. Ada juga instrumennya. Jadi ya seputar pembelajaran, seputar evaluasi, tambah tadi ngaji dan nulis. Dosennya 2 orang, pengujinya tuh 2 orang nanti. Tidak berat-berat amat kok. Dialog saja. Yes, apa-apa yang sudah kita pelajari selama ini beberapa Ya, minggu. Rocky Pak memang kelihatannya biasa, tapi bagi kami ini luar biasa Pak. Kalau dengan Pak Suski sudah tahu Kalau kita Pak Suski sekarang kan Pak Suski yang paling dicap jempol sama teman-teman sekarang. Sasaran artinya nggak ambiar gitu Pak. Tapi kalau nggak ada itu bingung saya mau belajar yang mana, yang ini, yang itu bingung Pak. Tapi kalau ada kisi-kisi tepat sasaran kita belajar, oh yang kita pelajari ini, nanti yang kita mestinya ini, kan lebih enak gitu Pak. Artinya remedi itu kemungkinan tidak ada. Ya tadi loh Pak, faktor usia Pak bagi kami. Pada umumnya tidak ada remedinya pada umumnya kan ya. Pada umumnya tidak ada. Itu yang ditanya ya seputar apa namanya tentang seperti bagaimana merumuskan tujuan, bagaimana merumuskan indikator ya apa-apa sudah kita pelajari itulah seputar itu. Cuma tidak lebih dari itu. Misalnya merumuskan tujuan. Kalau seperti ini tujuannya benar atau salah, paling seperti itu. TPACK itu apa sih maksudnya? Misalnya contoh pembelajarannya. Misalnya, kalau soal hot itu begini hot apa tidak ya misalnya atau ya seputar itulah. Tergantung dosennya juga. Nah, tergantung dosennya kan lain kepala dosennya lain pula nanti tapi umumnya. Iya, kalau Pak Duski kan sudah tahu sama anak-anak sekarang, oh ini salah nak, jangan dipakai seperti ini. Oh ini nak, jangan dipakai seperti ini. Kalau Pak Duski kan terima kasih iya menolong ilmunya. Mungkin gini Pak, minimal Pak Wadud itu mintanya enggak kisi-kisi tapi minimal instrumennya seperti apa gambarannya gitu mungkin Pak. Kalau instrumennya sebentar, instrumennya juga ada di situ kan? Di Lintu ada instrumennya kan? Di LMS? Belum ada Pak. Belum ada Pak. Belum ada. Belum Karena ada, jadwalnya Pak. besok Pak. Mungkin besok. Belum ada, Pak. Mungkin tengah malam nanti jam 12. Karena instrumennya juga diberikan. Takut Bapak tahu gitu, anak-anaknya takut gemetaran. Oh anakku gemetar, ini nak, ini besok ini, gini. Ya Pak. Tenang Pak Wadud, nanti didoakan Pak Duskri lah. Amin ya, ya amin. Ya Allah ya. Semoga dibimbing Pak Duskri Bu. Amin. Iya. Misalnya apa ini? Yang dipersiapkan gitu Pak, yang paling inti yang dipersiapkan apa? Yaitu Mbak Eka. Itu tadi Bu. Ya, BTA maksudnya Pak. Ini mau tak tanyakan tapi kalau ditanya malah nanti disuruh bahaya loh. Iya. Nyiapke PPT gitu. Mengerti kok Bu. Kalau nyiapke PPT atau enggak gitu kan? Iya. Tuh kan tak tanyakan. Malah bahaya. Nah misalnya ini kan penguasaan mahasiswa terhadap teori belajar dan pembelajaran, ya kan? Yang melandasi rancangan dan pengembangan perangkat pembelajaran. Kan ini, ya penguasaan mahasiswa terhadap teori belajar dan pembelajaran yang melandasi rancangan dan pengembangan perangkat pembelajaran. Kemudian pengembangan pembelajaran terkait dengan perumusan IPK, tujuan pembelajaran, dan dan TPACK-nya, teknologika, pedagogik, konten, knowledge. Kemudian pengembangan perangkatnya, ada materi ajar, ada media, ada pokoknya semua apa yang sudah kita pelajari. Ini kan tentang berpikir kritis, kreatif.
kemudian menunjukkan kreativitas dalam pengembangan variasi interaksi, kemudian pendalaman penguasaan materi, ajar yang esensial, maka ada 2. Ya, kira-kira inilah yang ditanya, yang akan di. Boleh kirim Bapakku. Ya, seputar ini. Dan itu Kirim, sudah Bapak. Itu sudah ada instrumennya. Coba dilihat nanti. Itu memang ada di LMS-nya nanti. Ini ya yang akan di seputar ini. Ini yang berhubungan dengan penguasaannya. Nanti. Terima kasih Bapak. Ya, jadi tidak di luar yang sudah kita pelajari, kan? Semuanya sudah kita. Iya Pak. Oke. Baik Bapak Ibu, terima kasih. Saya makasih Pak. Kita sudah berminggu-minggu bertemu. Biasanya itu diputar, itu biasanya kalau materi ini ganti lagi dosennya, materi ini udah. Jadi pengalaman saya yang dulu itu memang repot. Misalnya PTK yang sudah RPP sudah kita bereskan. Jadi begitu tukar dengan kelompok lain, pening lagi kita mengurus RPP-nya yang amburadul, ya. Jadi kemarin tuh saya sarankan kalau boleh jangan diganti dulu lah sampai finish di ujungnya. Jadi ternyata yang disetujui ini sudah finish, kita sampai di mikro titiknya sudah finish. Artinya memang sudah seirama yang dipelajari. Jadi tidak. Sanatnya jelas Pak. Gimana? Sanatnya jelas. Ya. Memang keilmuannya jelas Pak. Cuman masalahnya begini, kalau salah ya salah terus kan dari pertama. Itu yang bahayanya. Tidak sempat diperbaiki. Allah betul salah. Amin. Ya PK. Saya kalau konsepnya keliru dari pertama, keliru terus sampai ke akhir. Kalau benar ya alhamdulillah, tapi kalau salah itu yang bahaya. Memang itu salah satu kerugian juga. Cuman kalau ditukar-tukar pengalaman yang sudah itu capek dosennya memang. Kalau saya capek sekali itu. Sampai TK-nya harus rombak lagi, tidak sesuai dengan konsep PTK dan seterusnya. Jadi ya ada plus minusnya. Jadi Bapak Ibu selama berminggu-minggu kita bertemu mungkin ya dalam keseharian, dalam diskusi, kadang-kadang ada canda, kadang-kadang mungkin ada marah atau apa, ya kan? Sudah Tahu, Pak, kan? saya terima Pak dengan hati yang ikhlas. Jadi saya mohon maaf, tapi dari Bapak Ibu tidak ada yang tidak menyenangkan, semuanya menyenangkan, ya. Nyatanya apa? Semua makin baik tampilannya, kan? Makin hari makin baik. Itu menunjukkan bahwa ada perubahan ke arah yang lebih baik. Saya bangga sekali, saya senang kepada Bapak Ibu. Mudah-mudahan ya, ke depan makin baik dan makin baik. Dan semoga kita bisa bertemu di dunia nyata. Gitu. Amin. 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 Hebat. Terima kasih banyak Pak. Jangan silakan waktu Pak. Itu ilmunya. Jadi ilmunya. Ya, mudah-mudahan apa yang sudah kita pelajari ini jadi Amin. Amin Pak. Amin. Kita sudah berbagi, ya. Semoga Allah meridai pertemuan kita selama beberapa minggu ini. Amin. Iya Pak. Amin. Amin. Saya mohon maaf jika ada aku jadi mau nangis, Bumas nangis Pak. Sudah dimaafkan? Sudah dimaafkan Bapak Ibu kan? Iya Pak. Kita maafkan semua. Ikhlas Pak Ridho lillahi ta'ala. Maaf juga dari kami Pak. Saya sudah memaafkan Bapak Ibu semua. Banyak salahnya Pak. Terima kasih ilmunya Pak. Bersyukur. Terima kasih ilmunya yang telah dibagikan sama Waduh. Baik Bapak Ibu, terima kasih. Iya, mohon maaf juga waktunya bergeser tidak sesuai dengan jadwal tadi misalnya, karena memang nggak bisa dielakkan, jadi terpaksa harus bergeser waktu. Tapi jangan dibuang nomornya Wadid ini ya Pak, mau nelpon ya. Iya. Karena
kan ada Japri itu kan kemarin ada Japri ya, paling tidak itu kan masih ya kan. Pesan dan kesan selama ini. Oh ya, boleh nanti kirim lagi pesan dan kesan. Dan tolong dengan jujur, kalau ada yang tidak disenangi tulis juga, jangan yang senang-senang saja. Senang banget. Alhamdulillah Pak, senang atas arahannya, bimbingannya. Ya Allah, dah dipertemukan jenengan itu sudah luar biasa bagi kami. Sama-sama nangis saya, Mas nangis ya. Sama-sama. Iya, saya nangis juga. Semoga diangkat derajat Bapak. Amin. 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 Bapak Ibu juga begitu. Insya Allah Allah akan angkat derajat. Amin. Dan mudah-mudahan kita sehat semua Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan. Iya Pak, amin Pak. Saya nggak kuat Pak, nangis terus. Kok sedih ya Pak? Sama semua nangis. Kita untuk Pak Dusri. Iya. Rasa ditinggalkan sama Pak Dusri. Pak yang kelas B mau gabung Pak. Ya betul. Ada yang gabung. Ya. Ya. Yang kelas A mau gabung Pak, yang kelas B. Oh, ada yang mau gabung kelas itu? Iya, boleh. Iya Pak, kelas B. Terima kasih Pak. Teman-teman dari kelas B. Oh begitu. Sedih ya Pak, pengen nangis. Iya, terutama saya yang sering dikasih kasih saran sama Pak Dusri. Sama semua dikasih saran kan? Coba tuh, semua kita kasih saran. Iya Pak. Dan kami sangat merasa belum berubah menjadi lebih baik. Ini apa teman-teman dari kelas 1 lagi mau masuk, Pak Jamal? Ya, Iya enggak? Pak. Ini sudah ada Pak Ahmad Mukhlisin sudah masuk. Oh iya Pak Ahmad Mukhlisin, selamat datang bergabung kembali ya. Alhamdulillah. Ya. Malam ini kita mau berpisah nih Pak Ahmad ya. Sudah sekian lama kita bertemu, alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah meridai pertemuan kita. Amin. Amin. Iya. Hati kita tetap bersatu. Oh, ini Tunggu teman-teman dulu Pak ya. Ya, Pak, jangan keluar Ini Pak mau pada Dusri. gabung. Mau ucapkan terima Boleh, kasih. kita tunggu dulu sebentar. Aduh, Bu Eka Baik. nangis Pak. Kasihan. Bu Syami malah sudah meneteskan air matanya kok Pak. Bu Syami ditutupi kacamata itu nangisnya. Kacamata hitam. Kacamata hitam. Mau ditinggalkan junior. Juniornya Pak Jamal, seniornya Pak Ti. Mungkin ada salah satu yang mau menyampaikan pesan kesan juga boleh selama silakan ini sambil menunggu kawan. Mas Rosadi, ayo. Masuk tuh bahas apa Pak? Mungkin ini dari pribadi saya Pak. Ya, silakan. Ya, kesan saya selama menjalani perkuliahan bersama Bapak sangat mengesankan sekali karena berbeda sekali dengan cerita-cerita teman. Ini kami benar-benar bisa benar-benar dengan gembleng, benar-benar dibina, benar-benar diajar untuk menjadi guru yang profesional sehingga nanti benar-benar menjadi seorang guru yang bermanfaat, yang profesional nanti di tempat kami mengajar masing-masing. Itu sangat berkesan buat saya meskipun terkadang saya sendiri terkadang merasa sangat berat Pak, terkadang dengan banyak tugas kemudian kami buat kemudian masih kurang sesuai dan kami harus revisi semuanya, kadang juga kami masih harus menunggu nanti bagaimana lagi, itu sangat berat buat saya sendiri, itu berat sekali Pak. Iya. Itu tapi saya sadar karena apa, semua itu untuk kebaikan saya dan kebaikan teman-teman semua, walaupun kita di sini benar-benar merasa ada yang udah aduh berat banget atau bagaimana, tapi ternyata memang itu bermanfaat dan benar-benar sangat menambah
pengetahuan saya pribadi, dari yang dulu-dulu saya belum pernah mengerti bagaimana indikator itu kita susun, bagaimana kita menyusun tujuan pembelajaran dengan benar, sampai langkah-langkahnya, sintak-sintaknya, apalagi membuat PPK Pak, saya belum pernah sama sekali, dan kemarin juga sempat dikritisi, dan akhirnya saya rubah semua satu gelondong Pak. Dan itu benar-benar menjadi pengalaman yang luar biasa buat saya, walaupun mungkin nanti kalau dikoreksi juga masih belum benar juga Pak. Intinya dari saya sangat berkesan, walaupun terkadang merasa berat, karena memang untuk menjadi orang mulia itu butuh pengorbanan Pak. Mungkin ada penambahan dari yang lain. Kalau dari saya seperti itu, dan saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak yang telah ikhlas, ridho. Semoga memang ikhlas dan ridho membimbing kami dari awal sampai akhir, menumpahkan segala waktu, tenaga, pengetahuannya untuk kita semua di sini, sehingga kami nanti benar-benar menjadi guru yang profesional di tempat kami mengajar. Terima kasih. Amin, amin. Terima kasih. Amin. Terima kasih banyak. Alhamdulillah, terima kasih, mudah-mudahan. Itu Pak David sudah masuk Pak. Ya. Ini banyak, ini nampaknya teman-teman kita bergabung balik ini ya. Iya. Ya, Pak. Pak Mana? David sudah muncul. Iya Pak. Kita sama Pak David. Iya Pak, Untuk sudah kelasnya. beberapa hari tidak melihat Pak Duskri ini kangen Pak. Ya Pak, beberapa hari nggak melihat tadi seperti kangen. Ada peribahasa Zurgiban tasdad hubban Pak. Jadi semakin rindu. Iya. Kangen Pak Duskri atau Bu Ella Pak David? Kangen Pak Duskri. Kangen Pak Wadud nih. Iya. Kangen suasana yang seperti ini. Yang luar biasa suasana, ya kan? Iya Pak. Baik, alhamdulillah teman-teman sudah bergabung. Ya, terima kasih banyak. Ini tadi kami sudah bercerita tadi di sebelum, karena tadi mau tutup, kan? Oke, saya ulangi saja beberapa ya. Intinya karena kita sudah bergabung. Baik Bapak Ibu guru yang luar biasa. Insya Allah di penggerak di lapangan nanti. Amin. Amin Pak. Pertama, mohon pertahankan apa-apa yang sudah kita pelajari selama ini, ya. Misalnya bagaimana mengaktifkan peserta didik di kelas, bagaimana kita memanfaatkan LKPD, bagaimana kita selalu memanfaatkan bahan ajar, ya, bahan ajar. Kemudian bagaimana kita sabar untuk tidak langsung jawab pertanyaan siswa. Jadi kalau ada pertanyaan, jangan langsung dijawab, dilempar dulu, ya, dilempar dulu siswa untuk dijawab. Baru nanti kita berikan penguatan. Kemudian juga bagaimana kita membangun interaksi antar kelompok. Jadi antara satu kelompok dengan kelompok lain kita coba bangun kerjasama mereka, diskusi mereka penting sekali. Supaya apa? Mereka nanti juga berani dalam kehidupannya untuk menyampaikan pendapat, untuk menyampaikan ide. Mengapa? Misalnya kalau kita lihat, kalau di kampung itu ada rapat, kalau kami namanya menasah rapat, tempat rapat. Munasah itu semacam apa ibu salah ya, kalau di desa itu ketika rapat Bapak Ibu, kalau diminta bertanya nggak ada yang bertanya, minta pendapat diam saja. Setelah diputuskan rapat nanti baru ngomong apa itu begini itu semua. Waktu diminta nggak berani, rupanya apa, karena memang dulu di kelas seperti itu, di kelas tidak biasa kan, dulunya 1, 2, 3, 4 gitu kan, dulu kan kalau kami dulu begitu. Iya Pak. Ya? 1, 2, 3, 4 duduk yang baik anak-anak ya, dengarkan terus ya. Maka sekarang
kita coba roboh. Tujuannya apa? Supaya nanti ketika di lapangan juga begitu. Mereka mampu ungkap pendapat, mampu ungkap ide, dan seterusnya. Penting kita bangun. Jadi dengan interaksi, dengan kerjasama, kalau dulu kita sekolah hampir tidak ada kerjasama. Kita duduk masing-masing. Tapi sekarang dari setiap pembelajaran, setiap kali tatap muka, dianjurkan untuk ada interaksi atau kerjasama. Kenapa itu penting? Coba kita lihat sekarang Bapak Ibu. Dengan kerjasama itu bisa, misalnya jualan. Kalau ibu-ibu kan jualan baju, jualan jilbab. Sekarang kan nggak perlu toko lagi dia. Dia membentuk jaringan kerjasama lewat grup WA atau grup apa, dia share bahan-bahan dan seterusnya. Toko-toko besar bangkrut sekarang gara-gara itu. Kenapa? Karena jaringan itu. Jadi kita biasakan di kelas bangun jaringan, tujuan supaya nanti di lapangan juga seperti itu. Jadi maka tolong jangan berhenti. Nanti ketika Bapak Ibu mengajar di kelas yang sebenarnya, interaksi antar siswa terus dibangun. Interaksi itu akan terjadi kalau ada KPD. LKPD itu dirancang, bukan kosong. Bukan kertas kosong. LKPD itu kita rancang seperti yang sudah kita pelajari selama ini. Ada tuangan ide di situ. Dia menuangkan idenya. Dia mencari tahu. Bukan diberitahu. Kalau diberitahu, kalau kita ceramahin itu diberitahu. Cepat lupa. Hari ini kita ceramahin, besok lupa dia. Tapi kalau disuruh cari lewat LKPD, mereka mencari, salah tidak ada masalah. Ketika mereka komunikasikan itu jadi benar nanti. Jadi Bapak Ibu, coba itu terus pertahankan. Saya lihat dalam teaching ini sudah muncul, alhamdulillah sudah muncul. Ya, saya senang sekali. Mudah-mudahan di unit B juga begitu. Ya Bu Nining kan? Pak David, Pak Lukman, ya, Faisal dan sebagainya. Insya Allah. Pak Abdullah Zaini begitu kan? Insya Allah, Pak. Insya Allah. Jadi itu dipertahankan. Jangan nanti selesai PP balik lagi seperti biasa. Jangan seperti itu. Kita harus berbeda dengan yang lain. Kemudian penggunaan teknologi. Ini juga penting. Ini kan nampak betul kendalanya kan? Kak Bu Syami mau share PowerPoint-nya. Tadi dengan Pak Rosadi diskusi dulu. Kayak mana saya share-nya nih? Nggak mau begitu gini gitu kan? Ya. Tapi alhamdulillah dengan dipaksa begini sudah bisa. Ya kan? Bu Ismail, Bu Eka kan sudah bisa. Karena dipaksa. Harus. Ternyata memang dengan dipaksa ternyata bisa. Nanti sudah enak kita kalau ada pertemuan-pertemuan atau kalau kita mau bikin kelasnya online juga tidak ada masalah. Jadi itu dipertahankan dan ditingkatkan. Kemudian berpikir tingkat tinggi. Tadi kami sudah singgung tentang berpikir tingkat tinggi. Biasanya di kompren nanti itu juga ditanya itu tentang berpikir tingkat tinggi. Tergantung dosennya juga. Ya. Bagaimana mengajak anak untuk berpikir tingkat tinggi? Karena selama ini kurang muncul itu. Jangan pertanyaannya yang jawabannya kur atau yang jawabannya tunggal. Tapi munculkanlah pertanyaan yang jawabannya itu bervariasi. Tadi sudah kami kasih contoh. Misalnya kalau tentang katakanlah apa tadi? Mukjizat Nabi Musa tadi ya contohnya ya. Pertanyaannya ya, selalu mana kan apa mukjizat Nabi Musa, pasti jawabannya tunggal. Ular apa namanya? Tongkat jadi ular, Ibu, gitu kan? Nggak ada jawaban lain. Nah, tapi coba kalau dibalik seperti saran Pak siapa tadi Pak Nasihin tadi ya? Siapa tadi yang Pak Badri, Pak? Pak Nasihin, Pak. Pak Nasihin. Nasihin tadi. Betul. Nah, coba kita balik pertanyaan. Mengapa Allah memberikan mukjizat kepada Nabi Musa itu berupa
tungkat yang jadi ular. Mengapa tidak yang lain misalnya? Atau kalau ke Nabi Muhammad juga begitu. Mengapa Al-Quran yang diberikan? Bukan seperti yang dulu-dulu itu misalnya nabi-nabi lain. Nah, misalnya. Jadi itu tidak akan tunggal jawabannya. Ya. Jadi kita berusaha membuat pertanyaan-pertanyaan yang tidak tunggal. Ketika jawabannya tidak tunggal, itu sudah termasuk hot Bapak Ibu. Sudah termasuk hot. Yang membutuhkan anak untuk berpikir, dia menjawab dan jawabannya itu bervariasi. Hot itu bukan sukar. Sukar bukan berarti hot. Nah, sukar belum tentu hot. Dan hot belum tentu sukar. Jadi jangan disamakan. Ya. Nah, begitu Bapak Ibu. Dan oke, saya pikir ya tadi sudah banyak bercerita. Selamat Bapak Ibu semua. Saya memohon maaf kepada kita semua selama berminggu-minggu. Tadi saya sudah minta maaf juga dengan teman-teman. Ini karena sudah bergabung lagi teman-teman dari grup B. Ya, selama sekian minggu kita bertemu, siapa tahu ada kata-kata yang mungkin tidak sesuai, entah dalam canda, mungkin juga sengaja atau apa. Jadi saya memohon maaf. Sedangkan Bapak Ibu itu sudah duluan saya maafkan. Tidak ada yang menyinggung. Semua menyenangkan. Faktanya mana? Tugas dikerjakan. Tapi memang ada yang terlambat juga yang mengerjakannya. Ada sasaran itu. Tolong nanti jangan terlambat lagi ya, gitu kan? Kali-kali itu misalnya. Nah, jadi begitu Bapak Ibu. Mudah-mudahan suatu saat kita bisa bertemu lagi. Tidak hanya di ruang apa namanya ini? Ruang maya virtual. Tidak hanya virtual. Mudah-mudahan nanti juga di ruang nyata kita bisa bertemu suatu saat. Amin. Kalaupun tidak, mudah-mudahan di akhir bisa bertemu ya. Oke. Jadi Pak Rosadi juga sudah berikan kesan, alhamdulillah, saya senang sekali. Nah, saya yakin semua juga teman-teman juga begitu. Mewakili teman-teman yang kelompok B, Pak. Kami berterima kasih, Pak. Terima kasih atas ilmu yang diberikan oleh Pak Duskri. Karena kami tadi masih di grup sebelah, jadi mewakili teman-teman saja menyampaikan ribuan terima kasih atas ilmu yang diberikan oleh Pak Duskri, dan mohon maaf kalau kami mungkin ya namanya anak muda Pak, kadang ngeceplos-ceplos, kadang asal bunyi. Jadi kami mohon maaf jika ada salah-salah kata, ada tugas-tugas yang mungkin saya pribadi dan teman-teman yang belum bisa menyelesaikan sesuai dengan yang Pak Duskri harapkan. Semoga ini bukan pertemuan terakhir kita. Ya, kami setelah IG tetap lanjut sampai suatu saat nanti tiba-tiba mungkin salah satu dari kami ke Jepara, kami ke Aceh, sehingga silaturahim itu bisa terjalin Pak secara kekeluargaan. Mungkin seperti itu. Barangkali saya ada acara ke Aceh, kan saya bisa main ke sana. Kebetulan teman-teman di Aceh juga banyak ada di IAIN Lansa. Iya. Itu pernah murid-murid Pak Duskri juga dulu di UIN Laraniri, seperti itu Pak. Mungkin itu Pak dari kami mewakili teman-teman kelas B. Semoga ilmu yang diberikan Pak Duskri bermanfaat untuk kami, dan semoga di sisa-sisa beberapa hari ini nanti termasuk Kompre, PPL dan UP semuanya kita diberi kemudahan, kita diberi kelancaran, sehingga di akhir diberi suksesan dan kelulusan yang mohon doanya dan dari Pak Duskri. Gitu Pak, kurang lebihnya dari kami.
Baik, terima kasih Pak David dan kawan-kawan. Ini mungkin sinyal juga nampaknya sedang bermasalah ini. Mudah-mudahan jangan-jangan nih anak-anak juga pakai, mungkin bertambah ada 2-3 orang yang pakai, mungkin ini maka sinyal agak macet saya lihat. Terima kasih banyak Pak David dan kawan-kawan. Ya, Pak sama-sama. Sami-sami Pak. Semua. Nggih, sami-sami. Terima kasih Bu Nining yang sudah mengkoordinir grup ini, luar biasa juga. Teman-teman semua, makasih. Selamat istirahat. Semoga sukses insya Allah. Tahap-tahap. Amin. Amin Pak. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur sangat. Terima banyak. Ila liqa. Semoga jumpa lagi. Sama kamu. See you next time, Pak Duskri. Terima kasih. Sudah selamat istirahat, udah boleh saya tutup ya? Iya Pak. Nggih, Pak, silakan. Nggih, matur suwun sangat. Terima kasih Pak. Terima kasih. Anakku kasih saya kasih nama Duskri. Mantap. Oke, itu ya. Anak saya kasih nama ini Pak. Nggih, Pak, silakan. Matur suwun. Kasih nama Pak Duskri. Terima kasih. Ya, boleh. Terima kasih. Boleh Pak. Yuk. Saya ambil nama Pak Duskri aja ya ini ya. Iya Pak Wadi. Lagi mau kok di screen bisa fotonya. Pak Iwan sama. Bu Eka, ada tisu?